Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk video pembelajaran kali ini, ibu akan melanjutkan mengenai persamaan garis lurus, yaitu mengenai suatu gradien. Ya, kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep dan menggambar ya garis lurus. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya gradien. Oke, perhatikan semua ya. Jangan lupa sebelum ibu jelaskan disiapkan dulu alat tulisnya. Oke ya. Nah, apa itu gradien garis? Nah, apakah kalian pernah mendengar kata gradien? Ya, jadi yang namanya gradien garis adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Jadi, jika ada suatu garis yang miring gitu ya. Nah, itu kita bisa menghitung berapa nilai kemiringannya. Kalian lihat di sini untuk gambar yang garis merah, garisnya condong ke kanan. Lihat garis G ya. Itu condong ke kanan di situ. Nah, yang garis merah condong ke kanan, sedangkan yang biru itu garisnya condong ke kiri. Nah, bagaimana untuk menentukan gradiennya? Di sini kita simbolkan gradien dengan huruf M, ya. Jadi huruf M itu gradien, yaitu perbandingan antara perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X, ya. Jadi ibu ulangi, jadi gradien garis adalah perubahan nilai Y dibandingkan dengan perubahan nilai X. Nah, sebagai contoh, kalian lihat ya, untuk gambar yang di sebelah kiri, di situ ada garis AB. Ya, semua bisa lihat ya. Garis AB ini kalau kita lihat condongnya miring ke kanan atau ke kiri ya? Miring ke kanan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menentukan gradien garis AB. Langkah awal, jadi kita hitung dulu. Misalkan di sini ibu mau mencari AB. Nah, ibu istilahnya itu berangkat awalnya dari titik A. Ya, sekarang dari titik A mau ke B itu bisa lewat kanan, ya kan? Bisa kita perginya ke kanan, habis ke kanan kemudian kita ke atas. Nah, ini juga bisa. Atau bisa juga kita ke atas dulu. Boleh nggak kalau ke atas dulu? Boleh, misalkan ibu ke atas dulu nih. Nah, seperti itu. Baru ke kanan. Gitu kan? Nah, supaya lebih mudah, kita sepakati aja ya, kita bergeraknya ke atas atau ke bawah dulu. Karena nilai gradien itu kan Y dibagi dengan X. Jadi supaya tidak terkecoh, supaya nggak lupa, kita sepakati bareng aja, kita jalannya kalau nggak ke atas ke bawah. Ya. Nah, sekarang yang ini Ibu hapus dulu nih yang tadi. Nah, sekarang Ibu bergeraknya dari A mau ke B lewat atas. Nah, lewat atas kita hitung berapa langkah. Coba. 1, 2, 3, 4. Ya. Maka nilai Y-nya kalau ke atas, nilai Y-nya bagaimana? Positif atau negatif ya? Iya, kalau ke atas kan positif ya. Iya, jadi nilai Y-nya positif. Positif berapa tadi? Berapa langkahnya? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi Y-nya 4. Nah, setelah ke atas, kita ke kanan. Ke kanan berapa? 1, 2, 3. Maka nilai X-nya, kalau ke kanan nilainya min atau plus? Plus, ya, positif. 3. Nah, maka untuk mencari gradiennya, itu kan nilai Y, ya, Y dibagi dengan X. Maka di sini Y-nya tadi positif 4, kemudian X-nya 3.
maka nilai gradiennya adalah 4/3. Jadi tidak boleh terbalik ya, bukan X per Y, tapi Y dibagi X. Nah, sekarang coba kita hitung lagi nih, gambar yang sebelah kanan. A, B. Ayo bareng-bareng. Kita bergeraknya tadi ya, kesepakatan awal ya, ke atas atau ke bawah dulu. Nah, dari A, misalkan ibu nanya dari A ya, berarti dari A supaya sampai B, ke atas ya, ke atas nih, 1, 2. Oh, berarti Y-nya berapa? Positif 2, karena ke atas. Nah, setelah sampai sini, maka bergeraknya ke kiri berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, karena X-nya bergerak ke kiri, nilainya negatif 4. Seperti itu. Nah, maka nilai gradiennya berapa? Sama kayak tadi, Y dibagi X. Y-nya 2, X-nya minus 4. Atau kita sederhanakan lagi, min-nya kita taruh di depan, ini kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, kalau kita lihat kesimpulannya, gambar sebelah kiri, itu kan garis yang biru ini nilainya positif di sini. Positif ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, garis yang merah, ternyata nilai gradiennya negatif. Nah, kesimpulannya, kalau garisnya itu condong ke kanan, ini kan condong ke kanan nih. Nah, kalau condong ke kanan, maka gradiennya positif. Nah, kalau ini gradiennya condong ke kiri. Nah, maka kalau dia condong ke kiri, maka nilai gradiennya adalah negatif. Itu sudah pasti. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana untuk gambar selanjutnya? Gambar merah sebelah kiri, sama kayak tadi. Dan misalkan ibu mau A ke B. Coba dari A supaya sampai B, bergerak ke atas atau ke bawah enggak? Enggak ya. Jadi dia diam aja dari titik A di sini. Maka kalau dia tidak bergerak ke atas atau ke bawah, nilai Y-nya 0. Kan diam aja. Nah, setelah ini maka bergeraknya kemana lagi? Ke kanan. Betul. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilai X-nya adalah positif 5. Karena bergeraknya ke kanan. Nah, sekarang maka untuk mencari gradiennya, sama kayak tadi, Y dibagi X, maka Y-nya 0 dibagi 5. Berapa ya 0 dibagi 5? Ya 0 pastinya. Ya. Jadi, kalau ada garis, kan garis AB sejajar sumbu X, ya. Kalau dia sejajar sumbu X, maka nilainya pasti selalu 0. Gitu. Nah, satu lagi di sini kalau tadi garisnya horizontal, sejajar sumbu X. Kalau gambar yang kedua, dia garisnya vertikal, garis AB, maka dia sejajar sumbu Y. Sekarang, ibu dari A mau ke B, atas bawah, ingat ya. Maka Y-nya ada nggak ya? Nah, dari A ke B, oh biasa bergerak ke bawah nih. 1, 2, 3. Maka Y-nya 3. Nah, X-nya ada nggak? Nah, X-nya kan sudah sampai sini nih, berarti dia tidak bergerak kemana-mana. Maka nilai X-nya 0. Nah, maka untuk nilai gradiennya, Y dibagi X selalu. Y-nya tadi 3, X-nya 0. Ini berapa ya? Nah, suatu bilangan dibagi 0 maka dia tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Jadi kalau tadi dia sejajar sumbu X, nih sejajar sumbu X yang sebelah kiri, dia 0. Ya, jadi kalau 0 dibagi suatu bilangan 0. Nah, sedangkan kalau suatu bilangan dibagi dengan 0, maka tidak terdefinisi. Oke, bisa dipahami?
Ini kalau gradiennya disajikan dalam bentuk gambar. Nah, sekarang bagaimana kalau dia gradiennya dari persamaan ya? Kita lihat yang pertama, gradien dari persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Nah, jadi jelas di sini. Di sini ada M ya. Nah, jadi mudah diingat. Kalau sudah bentuknya Y sama dengan, maka gradiennya adalah angka di depan X. Contoh nomor 1 di sini Y sama dengan 2X dikurang 5. Nah, maka di sini gradiennya yang mana? Iya, maka gradiennya adalah angka di depan X. Di sini kan X nih. Nah, di depannya angkanya 2. Maka gradiennya adalah 2. Bu, yang min 5 ini diapain? Ya, nggak diapa-apain. Dia sebagai konstanta, sebagai C-nya. Berarti nomor 2 jawabannya berapa gradiennya? Maka M-nya berapa ya? Iya, betul. Minus 3. Karena angka di depan X yaitu minus 3. Mudah ya. Ini bentuk yang pertama. Kalau sudah Y sama dengan. Nah, sekarang kalau yang kedua, bentuknya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi di sini posisinya sudah sama dengan 0. Maka gradiennya yang mana? Nih, jadi bukan angka di depan X aja ya, tapi adalah min. Jadi selalu ada tanda min di depan. Min koefisien X dibagi koefisien Y. Gak boleh terbalik ya. Nah, di sini contoh nomor 1. Di sini kita lihat 2X min Y ditambah 5 sama dengan 0. Oh, maka dia masuk ke yang tipe yang kedua ini ya. Di sini kita lihat berarti nilai A-nya berapa? Ingat A itu angka di depan X. A-nya 2, B-nya berapa? Gak ada, Bu. Bukan gak ada. Di sini ada, yaitu 1. Tidak ditulis ya. Maka nilai B-nya adalah minus 1. Nah, baru kita bisa menghitung. Mencari gradien tadi kan apa? Selalu ada min di depan ya. Min A dibagi B. A-nya 2, B-nya berapa? Min 1. Nah, di sini baru kita lihat min, kemudian ada min lagi, maka nilainya menjadi positif. Berarti 2 dibagi 1 yaitu 2. Bisa dipahami? Oke, lanjut contoh nomor 2. Gradien 3Y ditambah 2X minus 4. Berapa A-nya? 3. Benar nggak ya 3? Salah. Jadi jangan terkecoh. A itu bukan angka di depan, yang posisinya di depan, tapi yang di depan si X. Kebetulan X-nya ada di sebelah sini. Nah, gitu. Maka A-nya bukan 3, tapi 2. Sekarang B. B-nya berarti angka di depan Y, yaitu 3. Nah, sekarang maka mencari gradiennya. Min A dibagi B. A-nya 2, B-nya 3. Jadi gradiennya adalah min 2/3. Bisa dipahami? Nah, itu tipe yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Pertanyaannya masih gradien, tetapi dia melalui pusat 0,0 dan titik A, B. Jadi ini khusus yang lewat 0,0. Maka gradiennya tinggal B dibagi A ya. Contoh di sini gradien garis melalui titik 0,0. Jadi di sini melalui titik pusat ya. Maka gradiennya di sini jelas ya. Maka di sini kan A-nya minus 4. B-nya 2. Nah, maka gradiennya menjadi apa? Tinggal B dibagi A aja. Maka 2 dibagi min 4. Kita sederhanakan lagi bisa. Minnya kita pindahkan ke depan. Ini menjadi 1/2. Nah, itu untuk tipe yang ketiga.
Kita lanjut ya. Nah, di sini gradien melalui 2 titik. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi dia melalui 0,0. Tapi di sini dia melalui 2 titik, tidak 0,0. Ya. Contoh di situ gradien garis melalui titik min 4,3 dan 2,-1. Nah, langkahnya ini kita kasih kode aja dulu ya. Maka min 4 di sini kita kasih kode ini sebagai X1, maka ininya temennya bukan X2 tapi Y1 ya. X1 temennya Y1. Nah, di sini maka X2 temennya lagi Y2. Nah, mencari gradiennya, ingat ya, sama kayak tadi, selalu perbandingan nilai Y dibagi nilai X. Nah, ini bebas, kamu boleh Y2 dikurang Y1, boleh. Ya, seperti ini. Ini Y2 dulu, Y2 dikurang Y1, atau Y1 dikurang Y2 juga boleh. Asalkan bawahnya sama. Kalau kamu sebutin 2 dulu, maka yang X juga disebutin 2. Jangan di bawahnya jadi X1 dikurang X2. Itu ya. Oke, lanjut. Kita berarti bisa mencari di sini untuk mencari M-nya. Misalkan ibu mau ambilnya Y2 dikurang Y1 aja. Ya, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ayo bareng-bareng. Y2-nya tadi berapa? Min 1 dikurang Y1-nya 3 per X2-nya 2 dikurang X1-nya di sini ya minus 4. Jadi minnya double di situ tadi ya. Oke, sekarang kita hitung min 1 dikurang 3. Jadi min 4 per ini jadi plus ya kalau ketemu. Berarti jadi 2 ditambah 4 6. Nah, ini kita sederhanakan bisa ya. Jadi min dibagi 2 ya. 2 per 3 gitu. Jadi gradiennya adalah min 2 per 3. Bisa dipahami? Ya, pelan-pelan ya. Nah, ini lanjut lagi yang kelima. Bagaimana kalau gradien garis yang saling sejajar? Jadi misalkan ada 2 garis di sini ya. Misalkan di sini ada garis L1 sejajar dengan L2. Nah, ini bagaimana hubungannya? Nah, kalau dia sejajar, maka nilai gradiennya sama. Contoh, tentukan gradien garis AB jika sejajar dengan garis 2X ditambah 3Y dikurang 5. Nah, langkahnya berarti kita mencari gradien dari garis yang pertama. Di sini ya, ini kita anggap M1. Nah, ingat lagi deh yang tadi ya, bentuk yang sama dengan 0. Tadi gimana cara mencari gradiennya ya? Nah, betul. Jadi M1 itu kan berarti kita cari dulu A-nya ya di sini. Iya. Tadi kan kalau bentuknya sama dengan 0, tadi gimana? Min? Iya, min A dibagi dengan B. Koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Ada minnya di depan, jangan lupa. Berarti A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 3. Maka gradien garis M1 yaitu min 2 per 3. Nah, jadi berapa gradien garis si AB? Nah, karena dia sejajar, maka M2 sama dengan M1. Gitu. Maka gradien garis AB ya pasti sama dengan min 2 per 3. Ini jawabannya. Gitu. Kalau dia sejajar. Nah, bagaimana kalau tegak lurus? Maksudnya tegak lurus, misalkan di sini ada garis L1 tegak lurus kan begini nih. Nah,
tegak lurus sama L2. Ini bagaimana hubungan gradiennya? Nah, hubungannya ternyata kalau dikalikan hasilnya minus 1. Jadi M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Nah, contoh lagi. Berapa gradien garis AB jika tegak lurus dengan garis ini? Nah, berarti kita cari dulu seperti tadi, yaitu M1. Ya, ingat bentuknya sama dengan 0. Maka kita mencarinya min A dibagi B. Koefisien X yaitunya 1, ya, di depan X1 bukan 0. Dibagi B, B-nya min 2, tandanya ikut, jadi bukan 2 saja. Nah, sekarang berarti min ketemu min plus. Jadi M1-nya ternyata setengah, 1/2. Nah, berarti berapa garis AB gradiennya? Nah, ini kan sebagai M2. Karena perkaliannya menghasilkan negatif 1, maka M2 itu sebenarnya cara mudahnya tinggal kita balik aja gitu. Nah, maksudnya di sini dibalik, ya. Kalau 1/2 itu kita balik jadi 2/1 ya. Iya, 2/1 gitu. Nah, yang tadinya positif tandanya berubah menjadi negatif. Maka M2-nya menjadi min 2. 2 dibagi 1 kan 2 ya. Jadi min 2 gitu. Jadi kalau dia tegak lurus, cara mudahnya ya misalkan lagi Ibu kasih contoh di sini ya. Nah, ini Ibu kasih contoh, misalkan ada M1 misalkan min 2/3. Kalau dia tegak lurus, maka M2-nya kita balik. 2/3 dibalik 3/2 tuh. Nah, yang tadinya negatif, maka jadi positif. Itu cara mudahnya. Oke, bisa dipahami anak Ibu semua? Nah, jadi itu untuk penjelasan mengenai gradien. Ibu yakin kalian pasti bisa. Ya, jadi simak video Ibu pelan-pelan. Ya, kalau masih belum paham, bisa direview kembali, diulangi lagi videonya pelan-pelan. Oke? Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita ketemu lagi pada video pembelajaran Ibu yang selanjutnya. Oke, jika ada pertanyaan, bisa langsung hubungi Ibu. Oke, Ibu akhiri ya. Semoga kalian tetap semangat. Pokoknya selalu tetap jaga protokol kesehatan. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.